Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya, hari kubasa, gari kubasa, sia. Apa yang lu ucapkan, lu katakan ke jiwa ragaku. Lu kudu bayar sama hidup kehidupan lu. Bukan riak hidup takaburku. Buat yang dipelihara dijaga. Tapi dia ujib takabur buat lu yang berdegong, yang sombong, yang seenak-enak. Perkataan lu, ucapan lu, perbuatan lu, tingkah laku lu yang seenak-enaknya ke orang lain. Gua gak sudi, gak ridho. Ciri gua ini tanda suling di tas gua. Kalau lu ngerasa punya kemampuan, punya keunggulan, punya waruh ilmu pangarti jampe pemakai derajat pangkat sing hades ya. Udah bosan bertahun-tahun diperlakukan orang semodal lo. Dan siapapun lu yang ngikutin di tempat umum, di jalan, gua gak pernah ridho. Gua orang punya keyakinan, yang gak berkeyakinan gua gak bakal bisa dibayar sama nyawa lu sekalian. Gua orang biasa, gua anak ojol jalanan, gua harus banting tulang. Sedangkan lu ngikutin orang-orang yang ucapannya gak ngenakin buat gua. Ngapa lu semuanya? Terutama lu yang punya kedudukan derajat tinggi. Hati-hati sama anak keturunan lu yang ucapan dan perbuatan dan perkataannya nggak ngenakin sama gua. Sebab itu sifat tabiat kebiasaan. Wawahan kusia menyesain penasaran warga. Udah nyelak hati gua. Gua kudu nyampaikannya gimana? Cara gua nggak sukanya, gua nggak terimanya. Lu yang pernah gua ucap jelek sama gua, perhatikan baik-baik setiap langkah kaki lu. Di waktu naas apes lu. Gua bukan siapa-siapa. Nama gua Yudi, Bang Yudi. Kalau injo gua Abah Yudi. Kalau ada gua ponakan gua bilang, anak gua Pak Yudi, manggil gua. Saudara kawan gua Yudi friend. Jadi jangan seenak-enak, jangan mentang-mentang lu serupa sama, lu lihat gua sama, lu panggil seenak-enak lu. Gua sedikit ujub takabur buat lu. Gua ojol, gua orang kagak punya, gua nggak punya kemampuan. Gua yang punya tarekah, yang merancain tanah Jawa, Palikulan, Sapa, Sisir Laut, Tatar, Sunda, Tanah Bogor. Karena gua punya tujuan, punya tarekah hidup, punya keyakinan. Selintas gua orang kayak biasa, iya, memang itu doja buat lu. Jangan lu langkain perancang penetap gua. Setiap tanjakan, turunan, purunan, tukang tengah jatan sing hades ya. Menang ucap joret ya warugai sing hades ya. Gua sabab ucap lambas ya. Terutama anak-anak ABG yang so tertawan. Orang-orang yang sebelum lu pada talangas. Gua kudu nyampaikan gimana? Kesapa gua kudu nyampaikannya? Gua dalam kehidupan gua bingung. Gua nggak bisa seenak-enaknya. Lu kudu pahamin itu. Cara gua nyampaikannya juga nggak bakal sama. Gua bingung. Gua kudu curhat ke siapa dengan perkara-perkara permasalahan gua. Gua kudu nafkahin hidup. Kudu nyari hidup. Gua kudu usaha. Gua punya tanggung jawab. Gua bukan budak yang bisa lu anggap. Nih lihat kepala gua, rambut gua.
Gua udah tua, udah ubanan. Jadi jangan lu nganggap gua ciri gua ini, nama gua itu yang tadi gua sebutkan, lu anggap seenak-enaknya. Gua nggak peduli siapa lu. Gua sanggup merontokan lu yang punya anak keturunannya yang punya derajat pangkat tinggi. Jangan lu langkain tanah Jawa kalau terus tanah Bogor setiap perancangan. Terutama lu anak keturunan yang punya derajat pangkat. Hati-hati lu. Tanpa lu sadarin sebab tingkah laku ucapan lu. Bisa sababu kapan dakna panim pasia di napoy apa sih. Udah muak lu jengkel. Bojol. Mudah-mudahan jadi nasihat buat para pemimpin khususnya di wilayah tanah Bogor, tanah Sunda. Yang masih suka tengetin. Mungkin dengan begini gue nggak tahu nih pel gue nanti kemana nanti arahnya, gue kagak tahu. Tapi seminimal gue pernah ngucapin apa yang jadi unek-unek gue. Gue bosan. Gue mau orang biasa. Udah tuh kudu banting tulang siang malam. Kalau ngelihat gua kokoaran di jalan, saking gua nggak terimanya jengkel amat tingkah pola lu. Gua ngalamin ini dulu aja sepanjang hidup gua, seumur hidup gua. Gua punya lelampah hidup, punya tarikan hidup. Jadi jangan ngeremehkan gua lagi. Pesen. Jangankan gua ucapkan di tempat umum dengan kasar. Gua diemnya aja lu kudu bayar kalau gua nggak terima. Ingat sama lu baik-baik. Jaga sikap tindak tanduk lu, ucapan pola lampah usik malik lu. Kecuali kalau lu hidup ngelayang. Kagak lu injak buminya, kagak lu junjung langitnya. Gua pesankan sekali lagi pada siapapun yang ngerasa hidupnya rumasa, tetap jaga rendah hati. Tanggung jawab, konsekuen dengan apa yang menjadi ketentuan hidup yang sederhana dan biasa. Gue punya ucap tahun ini. Awal tahun 2004, 2005 gue bakal ucapkan apa yang menjadi unek. Gue gak mau ngebeban lagi pikiran hati gue karena perasaan gue. Dari cungut lu yang seenak-enaknya udah apa lu sebutin. Jangan pernah. Hanjakal pandaris ya. Mun geus nyaho ieu tayangan. Gue gak tahu ini pel gue kapan nih, nggak tahu nanti jatuhnya kemana atau masuknya kemana atau kapan kebukanya sama orang yang pernah gue ucapin ini. Utang yang lu perbuat atas jiwa raga gue, lu kudu bayar. Nggak ada obatnya. Lelampah gue nggak pernah maafin kesalahan orang yang seenak-enaknya ke orang lain, terutama ke raga gue. Kalau gue tahu orang ke orang lain, kalau ke gue pasti gue tahu. Gue nggak lelampah gue. Lian kudu nyampak na warugana napoe apasna itu tanda maaf gua. Jadi kudu hilang satu lo. Apa pangkat tuh kedudukan lu yang jatuh, jadi lu gak ketemu makan gak bisa seenak-enaknya lagi ke orang lain. Atau tanda waruga lu yang hilang satu. Pesenin mata lu hilang satu karena lu seenak-enak orang lihat sebelah mata. Tangan lu hilang satu atau kaki lu setiap langkah kaki lu yang jelek hilang satu. Atau apapun yang menjadi kurang satu tanda dari lelampah, dari kelakuan lu. Makanya jangan biasakan. Wawan kusia. Waruga aing lain waruga sia nu sanggeuna-geuna waruga aing. Waruga sia lain waruga aing. Waruga aing lain waruga sia. Katang tuan sia nu kos kitu dianggap sato anjing ku aing. Aing manusia teu narima. Ku sabab aing ngagaduhan rumah selaku manusia, gaduh kamu stajaban maksud niat tekad. Gaduh keyakinan lalampah hirup tekad. Cing hade. Jauh telok di jugjug. Anggang telok di tang. Jauh telok di jugjug pagi telok nepi telok di papai. Jauh telok di jugjug anggang telok dia kapan telok ngalangkah nepi telok di papai. Jauh telok di jugjug anggang telok di tiang kapanggi telok di papai
ngalangkah nepi telok di papai. Emot gua punya ceritaan hidup gua buhut jauh telok di jugjug anggang telok datang kapanggi telok ngalangkah nepi telok ilok di papai ku waruga aing saha si anu mentasan tanah Jawa baru khusus tanah Bogor udah gua tanemin, udah gua perancain, gua tarikahin. Jadi kalau gua jongkok di jalan ngelihat gua orang ojol yang ada di Bogor ini ada sulingnya di pinggir jalan atau di perapatan, jangan lu anggap remeh. Gua orangnya. Gua netepkan siapapun lu, kecuali lu, siapapun lu yang punya utang ucap sama raga gua cirinya ini, suling gua hati-hati dengan tingkah laku pola lampah lu. Setiap langkah kaki lu kudu bayar. Nggak yakin ya, nggak masalah buat gua. Nanti ada ketentuan hidup lu yang bisa nyadarkan diri lu dengan sikap tindak tanduk lu selama ini sama gua. Buktinya nyata. Lu ngerasa aman nyaman di tanah Bogor, lu pikir tanah Bogor sebagian orang yang seperti model gua ini punya cerita yang sama. Sayang ke mak bapaknya, ke dirinya, ke jiwa raganya, ke mak bapaknya, ke anak itu keturunannya, ke gurunya, ke ahli baitnya, ke nasabnya, buku dan solihin. Jadi mereka setiap langkah model orang kayak gue tuh nggak bakal seenak-enaknya ke orang lain kecuali lagi amarah, kecuali lagi ngenarekahin, kecuali lagi merancain. Jadi setinggi derajat pangkat lu sing hade di tanah Jawa paling kulon khususnya tanah Bogor mah, Tatar Sunda khusus tanah Bogor mah. Orang tanah Sunda, Tatar Sunda nggak bakal sama tempat yang di lain. Khususnya untuk wilayah tanah Bogor. Enak, adem, nyaman, itulah. Tapi jangan lu anggap tanah Bogor kagak ada yang ngejagain. Apalagi sekarang para soli udah nggak ada. Siapa lagi yang mau ngejagain? Lu yang ugal-ugalan yang ngerasa itu guyon bercanda, anggap setiap langkah kaki, hati-hati. Syaratnya kebiasaan lu itu jangan pernah ketemu sama gua. Artinya lu jangan hidup di tanah Bogor, tanah Sunda. Kalau lu tingkah laku lu masih begitu ucapan lu, gua sanggup ngebuktikan ucapan gua buat yang masih beda gua. Gua suka susumbar di jalan Hampura, gua suka sogo di jalan Hampura. Gua seenak-enaknya ke orang yang pantas, yang hak. Kalau gua orang yang diam, sabar, masa bodoh dengan perkara orang lain atau enggak ikut karena kebiasaan dijaga ucapannya, berarti dia dijaga usik maliknya. Berarti dia sayang ada seraga setawur pangati jampe pemakai derajat pangkat mengajik nawarugan. Kalau orang yang sok tertawan, hati-hati. Jadi gua ngerasa ini perlu dua ucapan yang gak gua bilang tadi. Pel ini belum tentu hari ini, besok lusa tapi jatuh. Biar lu nggak pada penasaran entah kapan kayak ini pasti muncul di mana. Karena gua nyurahkan hati gua ke siapa? Orang yang model gua yang biasa diperlakukan, lu pikir perasaan mereka gimana? Lu bisa seenak-enaknya ke orang lain, terutama lu yang hidupnya pas-pasan aja agak ucap sisi balik lu. Saat tinggal pola lampah lu hati-hati. Lu orang kagak punya. Buat lu orang yang menengah, yang sedang-sedang saja, hati-hati. Lu bisa turun, bisa naik. Di waktu lu turun, lu rasakan apa yang lu perbuat, kelakuan lu selama ini. Kalau waktu naik lu jatuh lagi. Terutama buat yang menengah atas dan orang-orang punya pangkat kedudukan. Sing hade emut kusia. Beda tempat, beda wilayah, beda kaum. Beda ceritaan hidup, beda ceritaan sejarah. Ingat sama lu baik-baik, tanah Jawa paling kulon Tatar Sunda, pancernya Pulau Jawa. Pulau Jawa pancernya negara kesatuan kita, negara Republik Indonesia. Ingat, Tatar Sunda pancernya tanah Bogor. Waruh ilmu pangati jampe pamake, derajat pangkat kedudukan, harkat martabat sing hade aya pertanggungjawaban. Jadi gue pesenin
Silahkan, kenapa di Bogor sini orang mana-mana silahkan. Kalau mau hidup barengan, rukun, bareng-barengan, saling ngejaga. Kecuali orang lagi marah, sedang amarah, itu beda sama orang yang dolim. Kalau orang dolim punya niat, kalau orang marah kagak niat. Marah tuh spontan, itu namanya marah. Kagak ada perkara yang ada sebab niatnya, namanya marah. Itu masih namanya luplap, sifat manusia, lengah, lalai, seperti jatuh musibah, marah tiba-tiba karena apa? Rasa kesinggung langsung. Lain cerita sama orang yang punya niat dolim, batil, sengaja diniatkan. Sing hade yang setiap perkara dolim diniatkan dari niat tekadnya aja, hati-hati. Lu bakal ketemu timpal lu yang sepantas. Nggak bakal dibiarin huru hara di tanah Bogor. Sebab saya yang ngalamin tarekah itu sekarang, yang merancain tanah Jawa, Bu, Hampura, khususnya wilayah tanah Bogor kota. Saya bukan rasa gimana, rasa mampu, nggak rasa punya kemampuan. Tapi kenapa saya seperti itu? Ya saya wallahu alam. Apakah saya dahak? Wallahu alam. Ingetin baik-baik yang pernah diucap jelek sama saya, yang tempatnya saya tetapkan baik-baik. Ingat, bukan yang ngancam. Ingetin di setiap langkah kakinya, besok ke depannya pasti ada batu, ketemu batu sandungan yang kalau bisa dipelihara, dijaganya bisa kepelihara, selamat. Kalau kagak bisa, selama itu kagak dijaga, kagak dijaga, kagak diraksa ucapannya, tingkah pola usik malik waruganya, bakal nyuksuknya, jatohnya ambruk. Orang yang punya kedudukan tinggi, kalau udah jatuhnya kayak gimana? Setiap perkara yang ada di atas, kalau jatuh gimana? Ke bawah. Sedangkan di tanah Jawa paling kulon udah dipasangin jebakan buat lu yang punya sifat ria, ujub, takabur, bedegong, harak. Ada pemimpin saat ini, alhamdulillah, mudah-mudahan, karena para soleh udah kagak ada. Saya bukan siapa-siapa, saya ojol. Saya punya suling tanah. Biling kayak penasaran, jangan penasaran. Nggak kudu penasaran. Cukup ini barangkali sampai ke kuping, ke telinga, kelihatan sama kalian. Ingatin, ini tanah Bogor. Tadi udah jelaskan. Mudah-mudahan jadi nasihat. Sanes ria ujub takabur sim abdi ya Allah, kaanjanu kagungan pangawasa waruga lahir batin. Sanes ria ujub takabur sim abdi ka makhluk anu nu dijaga diraksa ku anjeun ya Allah. Saha eta makhluk? Golongan jin atau manusia sakabeh anu hirupna di tanah Jawa paling kota Sunda, khususnya tanah Bogor. Muslimin muslimat saantara alam dunia anu ridho kana lampah simabi nyuhunkeun sanes takabur. Da eta mah dulur simabdi, saderek simabdi, rerehan simabdi, saiman sakayakinan, satcai sapanampian, selebak selawi eta dulur simabdi. Saya sakata seuga seiga seiring sejalan, saweruh seilmu sapangarti, sepamahaman, sepamikiran yang serumasa bahwa makhluk golongan manusia yang seperti ini enggak daya enggak upaya, perkaranya sama, milik, rezeki, jodoh, pati. Ada lengahnya di waktu hari kematian, ada hari naas, ada hari apes, ada. Ingat, di hari ketemu jodoh, ketentuan, pati ada. Bahkan di amarahnya pun punya nafsu ada. Lah mau nggak bagaimana kudunya? Jangan mentang-mentang sama orang semodel ini bisa saya anggap sama. Jangan pesen, jangan padu-padu. Yang namanya orang lihat rupanya seperti ini, rata-rata dianggap ngeremeh, pesen. Saya udah waktunya ngasih kabar ini. Hade kubasa,
jorek ku basa ulah tuturut munding. Bagus ama ucapan, jelek ama ucapan. Hati-hati di tempat umum, di halayak kayak umum, di tempat di jalan seenak-enaknya punggal panggil sok atau apa yang didengar sama kuping diucapkan sama mulut, hati-hati. Kalau ada saya di jalan, meskipun saya nggak ngomong, saya punya hati, punya perasaan, punya ucapan. Walaupun saya diem aja, bukan saya nggak ngedengar. Saya manusia, ada nggak ngedengarnya. Di waktu dikasih ngedengar, di waktu nggak ngedengar, di waktu nggak ngedengar. Bisa ngucap, bisa kagak. Di waktu ngucapkan. Yang saya amanatin kepada kalian semua, walaupun saya ojol, kerjaan saya, tapi kalian nggak pernah tahu selama saya. Sawaruh ilmu pangati jampe pamake anjen sararea sing hade. Sabab segala ketentuan atas diri dengan keyakinan. Kalau enggak dijaga ucapan, perkataan, perbuatan, perlakuan, sikap, tindak tanduk, enggak merenah, enggak ngelebah, enggak tepat, itu efeknya ke diri masing-masing. Kalau bagus jadi bagus, meskipun itu jelek, ingat, orang yang sesuatu yang dikatakan jelek, diperlakukan jelek, belum tentu jelek. Dan setiap perkara yang jelek, ya itu udah pasti jelek. Perkara mana yang misalnya orang yang jelek benar-benar niat tekadnya jelek, pasti jelek. Justru jangan dilihat dari luarnya doang. Makanya tadi bilang sanes ujub takabur, sanes ujub takabur. Itu kalimatnya menandakan bahwa saya nggak bermaksud kepada orang yang dijaga ucapannya, di tempat umum dijaga sikap tindak tanduknya. Karena dirinya sebagai manusia yang punya kelemahan. Kalaupun orang yang cirinya orang yang masih ngerasa dipelihara itu ngomongnya salah cetuk atau sudah dengeran sok tertawan, cetuk ikut-ikutan, itu langsung diam, sadar diri, nggak diumbar. Kalau dia ketawa ada rem di dirinya, kalau dia senang ada rem di dirinya, kalau dia ada marah ada rem di dirinya. Terutama kalian yang ngerasa bergong, angkuh, wawan kumane. Saya senang sebab ketentuannya orang yang nggak punya ilmu, pengetahuan, punya pengerti namanya seperti binatang. Kalau orang yang punya pengerti, punya weruh, punya ilmu, punya pengerti, punya derajat, punya pangkat, itu orang. Yang membedakan kalau orang yang biasa yang nggak punya ilmu, pengerti seperti binatang, maka mereka pun dianggap standar. Tapi ingat, mereka pun yang nggak biasa pun mereka manusia, punya ketentuan derajat. Tadinya kecil nggak bisa jalan, jadi jalan, udah bisa jalan, bisa ke sono kemari. Itu derajat manusia, ada tingkatannya. Bisa kemarin disuapin terus makan sendiri, udah bisa makan sendiri disuapin. Dia belum makan sendiri udah nggak disuapin, tapi nyari sendiri. Itu derajat, ketinggian derajat. Makin tinggi makin bagus dia derajatnya. Ingat, kelakuan dia bakal menentukan kehidupan dia kemudian hari di ketentuan itu. Bagus ya bagus, jelek yang jelek. Ingat, kalau jelek semua nanti umurnya jelek, ujungnya jelek, bahkan matinya pun jelek. Kalau bagus cerita hidupnya, walaupun perkara dia jelek menurut kita, tapi niat tekadnya bagus, maka ketentuannya seperti bagus, seperti manusia. Kebanyakan meninggalnya pun. Ingat, orang yang punya derajat tinggi lebih parah. Kalian nggak boleh seenak-enaknya dengan ucapan, perkataan, perbuatan, perlakuan kalian. Kalau seukuran kalian silahkan aja, karena kalian punya derajat yang sama. Tapi ingat, kalau yang menurut kalian harkat derajat mereka lebih rendah seperti saya, serta anak keturunan kalian diperlakukan kepada orang yang semodel saya, jangan pernah anggap remeh. Sawaruh ilmu pangati sampai pangkat derajat, pangkat kedudukan, harta benda kalian nggak bisa ngobatin, ngebayar luka orang seperti ini. Yang harus dibayar dengan ketentuan di ari naas apa sekalian. Pesen yang tinggi derajat pangkat uruh ilmu pangati jampe pamakena mun ragra ke alam kema bumi, dijurungkan ku bapa langit, dijorogin sama bapa langit sehingga jatuh gimana? Jatuh yang dari ketinggian,
bukan cuman hancur, tapi jadi abu, bukan siapa-siapa. Jadi kalau udah derajat tinggi, hati-hati. Perih hati ini dirasa di dalam dada ini, ngaruhin ke diri kalian masing-masing. Mudah-mudahan jadi nasihat dan pelajaran. Hapunten sadayana. Bilih hingki isuk pageto ieu rekaman kapendahku sahabae. Jadi inilah yang apa yang menjadi ucapan saya. Jadi ke mumet hati saya selama ini. Orang yang punya cerita hidup dalam perjalanannya nggak enak. Sepaham nggak? Benar banyak ngebatinnya, tapi mereka ngeremehkan. Bukan takut. Mudah-mudahan jadi nasihat, mudah-mudahan jadi pelajaran buat semuanya, buat mereka yang udah kebuktian. Ingat, apa yang pun kalian perlakukan sahabat, sampai ngelihat nanti suatu hari entah di mana di media dan sebagainya, ini rekaman ataupun video ini atau pel ini, mudah-mudahan jadi acuan di kemudian hari. Hati-hati. Pancernya negara kesatuan Republik Indonesia, negara kita yang kita cinta ini, serta pemimpin-pemimpin yang baik, yang benar amanah. Saya senang. Cari dong. Pancernya negara kita ada di Pulau Jawa. Pancernya Pulau Jawa ada di Tatar Sunda sebelah kulon, tanah Jawa sebelah kulon. Pancernya Tatar Sunda ini di Bogor sini. Lihat, saya bukan orang punya, saya orang susah. Saya kudu nyampaikan gimana tentang hal ini. Bahkan saya udah buktikan di tempat umum. Saya kadang-kadang suka marah, suka merancain, suka netep-kan, suka ngomong nggak manggil anjing. Bukan karena itu orangnya anjing, bangusnya, tingkah lakunya. Kalau mau begitu jangan di tempat umum. Kalau mau begonoh begini yang sifatnya bakal ngaruhin orang lain kejelekannya, jangan di tempat umum. Nyumput, nyamuni, era ku kajorean sorangan. Sebab bilih kaya nuturkeun kajorean anu ngalakonan kajorean lalampah hirup, aya nu nuturkeun tanggung jawab maneh. Engke dieureunkeun langkah suku kaki maneh, setikah pola lampah maneh. Mudah-mudahan jadi nasihat hampura. Tinju. Saya ngaku inju. Nah, iki lalampahna engke ge nempokeun dah. Ini cuman barangkali apa sih, curahan perasaan saya yang gak ngenakin selama ini. Saya sedih. Saya punya anak 2, saya punya inju 1. Inju saya nggak jauh di sono sama orang tuanya, sama ibunya. Banyak sesuatu yang gak ngenakin buat saya di perjalanan hidup saya. Apalagi mengenai hal yang tadi saya bilang kan, seenak-enaknya. Jangan ya, pesen, jangan merendahkan sama siapa saja. Kalau saya harap malum, karena saya saking nggak terimanya ucap saya jelek, saking ku sakit hatinya. Kalau ngerasa sakit hati pernah menyelok, karena saya punya pengalaman yang luar biasa di tempat kampung saya usaha dulu. Ingat, kenal ya, anak pangkalan ojek saya kenal, ojek BCC kenal. Masih ada yang penasaran? Nunggu sebuah kawaruga sima bisa wilayah Tanah Bogor. Padang kedudukan yang punya pangkat derajat di Tanah Bogor kenal? Mungkin sebagian ya. Jadi nasihat buat kalian. Ingat, weruh ilmu pangarti Tatar Sunda Tanah Bogor gak bakal kelihatan, tapi ada. Dan nggak bakal dilihatkan di ketentuannya seperti orang yang punya ketentuan ilmu baru pangarti kakak yang muni eta mah.
rahasia. Sebab amun kabeh urang ilmu panghati dipasihan kanu nganggo biasa urang ilmu pamokena atuh sarua geus kanyahoan ieu mah rahasia. Saasa angge kapilih deui selain saya nanti aya deui lain cantang tu keturunan saya ngan bawa-bawa anu lain anu lian-lian tapi anu ukuranna anu saderajatna anu tingkah pelalampah musik marik warugana anu hakna sarua anu niat tekadna anu semangatna ya yang lemah yang enggak lah yang punya tekad niat bukan yang palang yang sableng padu-padu kagak. Adanya orang yang nggak pernah rasa rumah saya nggak rasa punya apa-apa dan nggak bisa bahkan nggak ngerti sama bahkan saya mah pelupa. Tapi ingat hari eta geus nyieun kasalahan perkarna hiji hutang. Sebab makanya jangan dibiasakan kebiasaan jelek ngomong sok tahu berucap ke orang lain semena-mena ujub takabur sombong bedegong. Jangan bercanda berlebihan tentang satu perkara yang menurut kalian bercanda. Ingat kalau ada saya lewat nggak terima, saya nggak bakal terima karena saya nggak keterima apalagi sampai nyinggung. Jangankan raga saya ke jiwa raga ke orang lain yang saya mana-mana ingat baik-baik. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau saya nggak ridho artinya punya utang. Kalau punya utang sama saya berarti jangan ngelewatin, jangan hidup kecuali sadar. Kalau rumah dan sadar diri hati-hati besok lusa enggak ngulanginnya lagi. Dan karena rumah sebagai manusia punya kelengahan, punya kelalaian, punya kelapaan itu dimaklum. Tapi kalau masih tetap pedagong isuk pagi itu bakal kependak ku jebakan saya. Telengasna kos satu anjing ngelawatan hinana kos satu anjing. Ingat itu. Buat kalian yang ngerasa muka punya pangkat, ini anak-anak turunan yang punya pangkat nih khususnya. Ini untuk wilayah Bogor, Tatar Sunda Bogor. Ingat kalian siapapun yang masuk wilayah Tatar Sunda khususnya Tanah Bogor, pesan baik-baik. Kalau kalian lewat Tanah Bogor khususnya punya sikap, tindak tanduk, ucapan, perkataan yang ngikutin yang seenak-enaknya atau sok tertawan jangan. Karena kalau kalian punya utang ketemu saya, ada saya nggak dengar nggak terima, saya ucapkan kalimatnya, maka kalian punya utang yang harus dibayar. Setelah nanti pulang ke tempat kalian atau sebelum masih di perjalanan kita liatin bukti itu udah ada nggak. Saksinya biasanya satu rombongan itu ada pernah diucap, kemudian bukti, ingetin baik-baik. Kalau di luar dari wilayah Tatar Sunda, tanah Jawa Wetan ataupun lain, hati-hati di tanah Sunda. Karena sebagian wilayah negara Republik Indonesia pemerintahnya di Jakarta itu bagian Tatar Sunda. Pesannya mudah-mudahan jadi nasihat dan pembelajaran buat kita semua. Kurang lebihnya minta dihampura, minta dimaafin karena bukan niat tekad rujuk takabur saya. Karena semata-mata saya cuma pengen ungkapin apa yang jadi unek-unek saya. Nggak ada yang bisa nerima saya nerimakan apa yang jadi ceritaan saya ini. Mudah-mudahan jadi nasihat dan pembelajaran hampura buat pemimpin saya di tahun ini, Bapak Presiden. Mudah-mudahan niat tekadnya lurus dan amanah dan benar-benar kelaksanaan menjadi niat tekad yang baik, menurut saya baik. Dan buat Bapak pemerintahan daerah Jawa Barat saya, Bapak Gubernur, Bapak Dedi ya, mudah-mudahan jadikan satu orang pengerti. Memang itu benar yang luar biasa menurut saya. Karena Bapak Dedi ini memang terhampura kurang lebihnya Bapak.